Saya kira Prabowo punya strategi tersendiri soal itu, yang dia ini kan lebih ke orang Sandi Yuda, Bung, daripada orang para komando. Ya, ini kan membuat Prabowo menjadi agak kesulitan karena bagaimanapun juga Jokowi punya saham pada saat Pilpres lalu. Jadi ini cara Prabowo barangkali untuk juga membuat strategi-strategi untuk melawan Jokowi. Karena menurut saya ini justru amunisi baru bagi Prabowo untuk melawan Jokowi. Nanti kan kira-kira bilang, nah ini tuntutan para senior TNI loh. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menurut saya sudah langsung menggunakan operasi tempur, langsung berhadapan-hadapan dengan Jokowi, bukan lagi dengan operasi intelijen, apalagi pembinaan teritorial. Bro, kalau kita lihat ya tuntutan Purnawirawan TNI ini ada 103 jenderal, kemudian ada Marsekal, ada juga Laksamana. Ya. Kalau digabungkan memang seperti kata Anda 200-an, lalu yang setingkat kolonel puluhan gitu ya. 91 ya. Tetapi yang saya dengar ya, mereka itu sebenarnya ingin beraudiensi dengan Prabowo sebelum menyampaikan ini. Mereka sampaikan konsep mereka, tapi Prabowo tidak menerima mereka. Ini ada apa, bro? Karena ratusan jenderal atau 200-an setingkat bintang 1, 2, 3, 4 plus 91 kolonel ini kan sesuatu yang tidak main-main sesungguhnya. Iya. Jadi gini, Bung, bagi saya ini adalah amunisi, sesungguhnya ini amunisi baru bagi Prabowo untuk melawan Jokowi. Maka tidak harus bertemu secara terbuka, bisa saja bertemu secara tertutup. Karena kalau menerima, Bung, ini kan jelas sasarannya adalah keluarga Jokowi, Gibran, menteri-menteri yang dekat dengan Jokowi, program yang terkait dengan program masa lalunya Jokowi. Ini kan membuat Prabowo bagaimanapun juga. Ya, halo ya. Ya, silakan. Halo? Iya, halo, silakan terus. Iya, ini kan membuat Prabowo menjadi agak kesulitan karena bagaimanapun juga Jokowi punya saham pada saat Pilpres lalu. Jadi ini cara Prabowo barangkali untuk juga membuat strategi-strategi untuk melawan Jokowi. Karena menurut saya ini justru amunisi baru bagi Prabowo untuk melawan Jokowi. Nanti kan kira-kira bilang, nah ini tuntutan para senior TNI loh. Dan ini kan yang menarik adalah mereka tidak terafiliasi di dalam Pepabri yang dipimpin oleh Agung Gumelar, yang menurut saya kan sudah tersandera juga, di mana menantunya menjadi wakil menteri olahraga, sehingga agak sulit dong kalau mau mengkritisi Jokowi kan begitu. Nah, terus juga mau mengkritik Prabowo, rikuh juga gitu. Jadi menurut saya Agung juga sudah tidak dihitung lagi dalam percaturan seperti ini, karena tidak bisa diharapkan. Ini kan yang agak nekat-nekat nih, Bung. Kemudian selain ada Pepabri yang itu Persatuan Purnawirawan Gabungan TNI Polri, ada juga Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut PPAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara PPAU. Nah ini kan agak sulit, Bung, mereka yang menjadi pengurusnya untuk bisa bersikap keras seperti itu. Nggak enak, karena masih terikat dengan mabes angkatannya masing-masing kan begitu. Mungkin difasilitasi juga ya. Nah, jadi kalau saya coba hubungi mereka secara perorangan, mereka setuju, Bung, tapi nggak mau ikut tanda tangan gitu kan.
sebagai pengurus PPAD, PPAL, PPAU dan Pepabri. Nah, jadi menurut saya ini akan menjadi snowball, Bung. Akan banyak sekali para purnawirawan, perwira tinggi maupun kolonel dan juga di bawahnya ya, karena purnawirawan prajurit TNI yang akan mendukung. Karena kalau kita lihat ya dia tidak mempersoalkan Prabowo-nya, tapi mempersoalkan wapresnya Gibran. Artinya purnawirawan itu melihat tahapan secara konstitusi Prabowo tidak menyalahi aturan, yang membuat mereka gamang itu adalah Gibrannya. Seperti pernyataan Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto itu. Loh, saya tahun 65 sudah jadi taruna. Tiba-tiba saya harus hormat pada orang yang umurnya di bawah 40 tahun, yang pendidikannya juga tak jelas, gitu, tak jelas. Kemudian pengalamannya tak ada, umur di bawah 40 tahun, bagaimana kami harus hormat? Kami melalui tahapan bagaimana untuk menjadi kolonel butuh waktu 22 tahun, ini wali kota 2 tahun tiba-tiba menjadi wapres. Ini bagaimana gitu loh. Jadi kalau saya dengar semuanya rata-rata kecenderungannya mendukung 8 poin yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, termasuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, karena Sumpah Prajurit dan Sabta Marganya mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga pada Pancasila. Jadi kalau dianggap, kalau diganti sama juga meniadakan negara gitu. Undang-undang yang sekarang hasil amandemen dianggap sebagai undang-undang aspal gitu, asli tapi palsu gitu. Kira-kira gitu, Bung. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin membacakan 8 tuntutan biar sobat era sekalian paham ya, mengingat kembali apa saja yang dituntut. Itu Forum Purnawirawan Prajurit TNI, pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali, ada kecualinya Bung ya, untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan Jokowi, menghentikan PSN PIK 2. Ini kelihatan jelas ya, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 ya. Yang mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai kan, bumi air dikuasai. Kemudian 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 dalam kurung Joko Widodo. 7. Ini ngeri-ngeri sedap juga, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi ada poin 6, 7, 8 yang menurut saya ngeri-ngeri sedap ini bro. Sepertinya kalau kita lihat 8 poin ini, kecuali poin pertama, itu poin yang dimaksudkan menembak Jokowi semua ini. Silakan Bung. Iya, jadi poin keempat juga begitu Bung, mengembalikan tenaga kerja Cina. Dan saya pikir tadinya tenaga kerja yang kecil, buruh-buruh, ternyata semuanya. Nah, cara berpikir saya kemudian coba berdialog dengan salah satu dari
mereka karena cara berpikirnya gini, kami ini kan penjaga kedaulatan, ini dalam situasi geopolitik, geostrategis, kita harus persiapan perang. Terus siapa mereka tenaga kerja itu? Sana kan wajib militer di negara komunis, jangan-jangan mereka juga menyusupkan tenaga kerja termasuk ahlinya ke Indonesia. Karena itu kami tidak akan memilih-milih lagi, pulangkan saja mereka semuanya. Karena kita sedang menghadapi situasi yang tiba-tiba ada perang dan kami harus mengingatkan sebagai penjaga kedaulatan. Begitu, apalagi kan ini ditandatangani oleh para mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga Wakil Panglima TNI Fahru Roji dan juga Panglima ABRI Trisutrisno. Jadi betul-betul mewakili matra-matra, 3 matra di TNI. Jadi mereka ini mengemukakannya betul-betul sebagai patriot bangsa. Kira-kira begitu, Bung. Dan yang menandatangani dokumen ini, Bro, itu 5 bintang 4. Fahru Rozi, kemudian Tiasno Sudarto, Slamet Subianto, Hanafi Asnan, kemudian Pak Tri sendiri. Iya, karena begini, Bung, di dalam militer itu ya bintang berapa itu berpengaruh sekali. Ketika sudah bintang 4 tuh paripurna, udah paling top, nggak ada lagi kan gitu ya. Jadi itu akan dianggap. Beda halnya misalnya pernyataan itu ditandatangani oleh bintang 2, nah, kalah derajatnya gitu kan. Jadi begitu bintang 4 dan di situ ada sesepuh yang paling dihormati, maka saya tanya ke beberapa yang bergabung di PABRI, PPAD, PPAL, PPAU, dia bilang gini, kalau udah Pak Tri yang ada tanda tangani, masa saya menolak, kan begitu kira-kira. Cuma kan tingkatnya begini, Bung. Ada yang sangat berani, setengah berani, seperempat berani, kurang berani, ya kan kira-kira gitu. Dan mereka saling menghormati. Misalnya, ya karena gaji pensiunan jenderal juga kan hanya sekitar 5 juta kurang gitu, Bung, untuk hidup mereka khawatir juga untuk kehidupannya. Jadi ini yang agak nekat-nekat, terutama misalnya yang berani membacakan Mayor Jenderal Sunarko ini kan kelihatannya memang udah takutnya udah gak ada kira-kira gitu kan. Gitu Bung Refli. Bro, banyak hal yang memang harus kita lihat, kita antisipasi ya. Tetapi Anda menganggap bahwa suara dari purnawirawan ini cukup signifikan menurut Anda untuk membuat Prabowo lebih percaya diri dalam menyingkirkan dalam tanda kutip anasir-anasir Jokowi ini? Iya, karena begini, Bung. Kalau Prabowo abai itu bahaya. Karena mereka ini kan begini ya. Seperti penandatangan rata-rata udah 70-80 tahun. Dia tahu bahwa nggak lama lagi saya dipanggil. Tapi sebagai patriot bangsa lebih baik saya menyuarakan ini. Nah, jadi saya harus berani menyuarakan ini. Jadi ini kan patriot yang tidak pernah kenal menyerah. Kan tentara begitu, Bung. Ya, jadi jangan menyerah gitu loh. Presiden Prabowo jangan menyerah. Walaupun itu yang dihadapi Jokowi sekalipun. Jadi dia sudah mengingatkan, terserah Prabowo mau ikut apa tidak gitu. Bro, ada satu yang menarik ya. Kalau Jenderal Dudung apa-apa memang sekarang sudah masuk pemerintahan Prabowo. Bukan di luar para purnawirawan itu. Tapi ada satu nama bintang 4, Gatot Nurmantio, yang selama ini kritis, termasuk juga melihat tenaga kerja asing dari China gitu ya, dan pengaruhnya terhadap yang namanya proxy war dan lain sebagainya. Kok dia tidak masuk di dalam ini ya, di dalam urusan ini? Karena saya lihat secara pribadi dia dekat dengan Maijen Sunarko misalnya, walaupun saya tidak pernah melihat dia bersama Fahru Rozi. Menurut Anda kenapa ya kira-kira sebagai pengamat militer? Saya kira ini pilihan-pilihan, kalau lihat poin-poinnya kan sejalan. Iya.
Tapi tidak harus mereka ikut di situ. Tapi kalau cara berpikirnya kan sama dengan beberapa orang yang barangkali di Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU. Ya mereka nggak ingin secara terbuka. Jadi ada yang melawan secara terbuka, ada yang setengah terbuka, ada yang tertutup, ada yang clandestine. Saya kira begitu. Ada yang Lone Ranger ya? Iya, cara berpikir tentara kan menghadapi dengan pembinaan teritorial, dengan operasi intelijen, dengan operasi tempur. Nah ini yang dilakukan oleh forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menurut saya sudah langsung menggunakan operasi tempur, langsung berhadapan-hadapan dengan Jokowi, bukan lagi dengan operasi intelijen, apalagi pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial itu dilakukan kalau satu frekuensi, satu gelombang, tapi kalau tidak harus didekati dengan operasi intelijen. Kalau operasi intelijen juga ini sudah tidak bisa, pakai operasi tempur. Jadi mereka sudah gergetan ya setelah 6 bulan, wah ini operasi intelijen udah nggak bisa, mungkin cawe-cawenya udah kebangetan, dan yang poin ke-8 itu membuat mereka murka gitu Bung. Jadi ya sudahlah, langsung berhadapan dengan udahlah operasi tempur saja sekalian. Nah ini saya kira yang dilakukan sudah dalam bentuk operasi tempur melawan Jokowi. Ada satu hal yang membuat Jokowi percaya diri ketika berhadapan dengan TPUA kemarin. Ternyata ada kelompok-kelompok sipil, biasalah ormas-ormas yang langsung merapat, ya kan? Termasuk Hercules yang notabene orangnya Prabowo, gripnya kan? Apa yang bisa Anda baca terhadap kekuatan Jokowi ini yang kelihatannya masih mengandalkan Parcok, ya, dan masih mengandalkan kelompok-kelompok sipil yang kemarin berjaya pada masa pemerintahnya dan sekarang masih mendapat tempat di pemerintahan Prabowo. Kalau kita kaitkan dengan gerakan para purnawirawan TNI ini yang justru poin-poinnya itu kan mau katakanlah menyingkirkan Jokowi dan anasir-anasirnya. Silakan Bung. Iya, saya kira ini ada strategi Prabowo, karena Prabowo tidak pernah menyatakan apapun ya terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi. Artinya apa? Ya kemungkinan ya Prabowo ya itu urusanmu kan, kira-kira gitu. Itu urusanmu, bukan urusan kami. Dan juga pembuktian itu kan harus dibuktikan secara ilmiah, bukan kemudian dengan menakut-nakuti, dengan mengancam-ngancam. Saya kira itu bukan wilayah Hercules untuk juga terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu itu, karena mudah saja kan pembuktiannya. Bahkan menurut saya ini sampai dengan akhir hayatnya akan terus dikenang Bung soal dugaan ijazah palsu ini. Nah jadi menurut saya soal Hercules dan lain-lain, saya kira Prabowo punya strategi tersendiri soal itu, yang dia ini kan lebih ke orang Sandi Yuda Bung daripada orang para komando. Para komando kan model-model seperti Sunarko yang gebuk langsung di depan. Prabowo kan tidak, dia lebih cenderung ke orang Sandi Yuda gitu ya. Orang Sandi Yuda kan berarti masuk ke wilayah musuh gitu kan, di dalam bersama musuh. Nah, kira-kira Prabowo melakukan langkah itu. Langkah itu kan masuk ke dalam pemerintahan gitu. Kalau dengan cara-cara Parako ketika Pilpres 2014-2019 kan nggak berhasil, maka kemudian caranya adalah cara Sandi Yuda masuk ke dalam untuk melawan Jokowi. Kan kira-kira harus seperti itu Bung, karena infrastruktur, suprastruktur politik semuanya dipegang, termasuk alat-alat negara dia pegang. Ya hanya orang konyol aja yang berani melawan orang kuat kan gitu. Yang tidak bisa dilawan itu kan 3, orang yang sedang berkuasa, orang jatuh cinta, dan orang gila. Jadi saya kira Prabowo juga sudah memperhitungkan itu. Itu bagian dari strateginya untuk melawan Jokowi sebagai musuh dalam selimutnya. Gitu.
Pertanyaan terakhir, Anda boleh menjawabnya singkat, boleh menjawabnya panjang. Ini pertanyaannya. Anda percaya dengan Prabowo? Wah, saya hanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh iya, sirik kalau percaya kepada orang, nggak boleh, apalagi pada politikus. Itu selesai kan? Ya, oke, good answer. Bro, terima kasih bro ya. Saya kira saya tidak menyulitkan Anda karena cukup voice ya kan. Tetapi kita nanti bisa lanjutkan tuh perbincangan kalau ada hal-hal yang menarik. Kita butuh pencerahan, butuh pencarian kebenaran ya kan. Dan kita tentu suka dengan hal-hal yang benar di Republik ini ya. Walaupun kita bersikap kritis bukan berarti karena kita pengen sesuatu, tapi karena itu adalah pilihan untuk menjaga Republik dari luar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita 1 jam ini. Makasih Bung ya. Siap, baik. Oke. Salam buat pemirsa yo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, tadi dengan Slamet Ginting. Sebenarnya Slamet Ginting ini teman saya. Pernah satu media di media Indonesia dan dari awal dia memang menunjukkan ketertarikannya terhadap politik TNI ya. Jadi posnya pun postingnya juga di TNI pada waktu itu. Jadi dia di politik. Kalau saya concernnya memang di hukum tata negara, which is lebih pada hal-hal yang sifatnya suprastruktur politik ya. DPR, MPR, perubahan konstitusi dan lain sebagainya. Dan saya senang ya, Slamet Ginting sekarang menjadi pengamat politik militer yang cukup dikenal. Sama barangkali era Kusnanto Anggoro sudah berlalu, era siapa lagi yang memang pengamat militer? Apalagi Salim Said sudah meninggal ya. Di sini muncul generasi baru bernama Slamet Ginting. Itu saja saudara sekalian. Saya tidak membacakan komentar sobat era sekalian. Mungkin kesempatan lain ya. Nanti kita baca-baca dan khusus kepada Slamet Ginting barangkali kita bisa mengadakan question and answer ya. Ada pertanyaan dari pemirsa dan kemudian kita minta jawabannya. Karena ini sudah 1 jam. Lumayan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.